disiplin positif ini merupakan teori kontrol atau teori pilihan, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain sendiri. Maka makna disiplin positif itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Mengubah diri kita sendiri menjadi sesuatu yang kita inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Mungkin mindset Bapak Ibu yang perlu dirubah menjadi mengubah murid menjadi sesuatu yang dia inginkan, bukan yang guru inginkan. Seperti itu pembelajaran yang saya peroleh. Kemudian selain itu di sini juga kita mempelajari semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini ada tujuan. Ada berdasarkan teori motivasi ada 3 tujuan utama. Yang pertama, melakukan sesuatu karena takut mendapatkan hukuman. Sering sekali ini terjadi di murid-murid kita karena dia takut dihukum, makanya dia berusaha tidak melakukan kesalahan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Coba ibu-ibu di kelas, siapa yang bisa nanti ibu kasih pulpen, nanti ibu kasih permen, nanti ibu kasih hadiah, pasti dia mau berubah kan? Sebenarnya teori yang pertama dan kedua itu menyesatkan siswa. Teori pertama, ketika kita memberi hukuman, karena kita tadi pelajari bahwa setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda-beda, ada saja nanti muridnya sampai ketakutan dia ke sekolah, down mentalnya, atau dia karena terlalu sering diberi hukuman, dia akan kebal akan hukuman. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ketika mendapatkan imbalan, ini juga akan mendapatkan dampak negatif. Mungkin Bapak Ibu tahu, Ibu-ibu tahu dampak negatif ketika kita akan memberi imbalan. Suatu saat ketika ibu tidak memberikan imbalan, apakah bisa ibu setiap pembelajaran itu memberikan imbalan? Ketika tidak memberikan imbalan, apakah dia akan merubah perilakunya? Kemungkinan pasti berubah. Tidak diberikan imbalan karena sudah terbiasa diberi imbalan. Tidak mau dia mengubah ke arah lebih baik. Kasih saya imbalan dulu baru saya akan berubah. Gitu jadinya mindsetnya. Maka sekarang di sekolah idealnya nanti ibu-ibu harus menerapkan bahwa motivasi dia melakukan sesuatu adalah untuk menghargai dirinya sendiri, diri murid itu sendiri, sehingga nantinya dia akan berubah karena dia ingin berubah dari diri sendiri, bermanfaat untuknya, untuk menghargai diri sendiri. Nanti kita akan mempelajari nilai-nilai kebajikan yang universal serta membuat keyakinan kelas. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Materi yang saya pelajari adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum sudah jelas nih. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu bisa sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, itu adalah sebagai manajer. Di mana dalam pendidikan guru penggerak kita diarahkan agar mampu mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Materi yang terakhir adalah semua itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu juga termasuk murid yang harus ibu-ibu cermati di sini. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid? Yang pertama itu adalah bertahan hidup, seperti makan, minum, rumah, itu untuk dia bertahan hidup. Berikutnya adalah penguasaan dia terhadap sebuah materi. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah kasih sayang dan rasa diterima, baik itu gurunya, baik itu oleh temannya. Maka jangan sampai ibu guru, yang penting murid saya pintar, ilmu sudah masuk, tapi ibu masuk ke kelas alisnya ngenger, marah-marah, itu dia tidak akan menerima kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Ini penting. Setelah saya mempelajari ini, yang gurunya saya berpikir bahwa yang penting muridnya pintar, ternyata salah. Dia membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, kesenangan. Nah, ini kesenangan ini artinya nanti Bapak Ibu guru harus bisa memvalidasi model atau metode pembelajaran yang disenangi oleh murid.
Misalnya murid yang audiovisual silakan diberikan media audiovisual, yang kinestetik diajak jalan-jalan keluar. Gimana caranya biar murid tuh senang belajar sama ibu-ibu sekalian. Berikutnya adalah kebebasan. Berikan dia kebebasan untuk memilih kebutuhannya di atas kebebasan, mau dia membuat peraturan di kelasnya, bebas memilih caranya dia belajar. Itu kita tidak boleh memaksa. Nah, di sepintas di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ki Hajar Dewantara maupun Jan George mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, bukan kontrol orang lain. Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Dan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu diri yang kuat memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri, bukan dari dalam orang lain. Intinya semua dari dalam diri sendiri. Seperti tadi, untuk melakukan disiplin positif, kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Seperti Ibu tahu, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa maupun agama dan antar beragam. Artinya nilai ini berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia atau di sini saja. Semua ini harus menerapkan nilainya. Itu yang pertama adalah sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila untuk siswanya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kalau menurut IBO Primary Years Program PYP, sikap murid yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya, untuk keterampilan hidup, nilai yang harus kita ditanamkan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, serta untuk petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, organisasi, dan kesabaran. Banyak sekali nanti nilai-nilai yang harus ditanamkan pada siswa kita. Jadi PR besar bagi kita sebagai seorang guru, tidak hanya dalam pendidikan dalam aspek ilmu pengetahuan, namun yang lebih penting di sini adalah ditekankan pada karakternya. Untuk berikutnya adalah di sini ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam melakukan sesuatu ada 3 hal yang menjadi alasan oleh siswa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan berubah agar tidak dihukum. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan hukuman, akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini? Jika saya melakukan kesalahan, hukuman apa yang akan saya terima? Jika mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan? Pasti itu di otaknya dia. Kalau saya melakukan ini, kalau dia misalnya bagi dia imbalannya bagus, maka dia akan berubah. Kalau imbalannya tidak bagus, mana berubah? Tidak. Itu kesalahan teori nomor 2. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa nantinya ketika saya mampu menerapkan disiplin positif. Seperti itu.
IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa tidak setuju? Ini benar sekali, Bu. Nanti anaknya jadi minder. Seharusnya sebagai seorang guru kita bisa memberikan dukungan. Itulah. Kalau modalnya seperti ini, kira-kira IPA itu diberikan hukuman atau konsekuensi? Kira-kira dibiarkan seperti itu saja. Hukuman dia, karena dia lain-lain menggambar, jadi gurunya membiarkan dia itu ditertawakan oleh temannya. Padahal kita sebagai orang guru bisa memberikan sebuah konsekuensi yang berhubungan dengan apa yang dilakukan. Kalau dia menggambar misalnya disuruh dia membaca yang pelajaran yang tadi diberikan, yang pas dia lain-lain itu dibaca lagi, itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan yang dia lakukan. Di sini terlihat jelas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya teman-teman. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, sesuatu yang terjadi akibat perbuatannya. Dia ada keterkaitan perbuatan yang dia lakukan. Misalnya dia menumpahkan air, dia harus mengelap meja. Itu namanya konsekuensi. Kalau dia menumpahkan air, dia disuruh berlari keliling lapangan, itu hukuman. Jelaskan perbedaannya Ibu. Hukuman itu kita berikan, tapi tidak ada hubungannya dengan dia lakukan. Konsekuensi kita berikan untuk memberikan efek dia bertanggung jawab. Misalnya dia merobek buku temannya, kalau disuruh mengganti itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya tepat sekali. Nanti kalau bisa jangan memberikan hukuman. Ketika ada murid yang bersepatu putih ke sekolah, padahal aturannya dia adalah bersepatu hitam, kita suruh dia lepas sepatu lari keliling lapangan. Hukuman apa? Nah, sudah jelaskan hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Antara hukuman dan konsekuensi sudah jelas perbedaannya? Sudah. Yang lagi satu itu ada namanya restitusi. Nah, kalau konsekuensi tadi kita kan memberikan konsekuensi sesuai dengan yang dia lakukan. Kalau dia restitusi, nanti dia memilih solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Itu namanya restitusi. Restitusi membuat pilihan. Misalnya dia merobek buku temannya, kita kasih dia pilihan. Nah, tadi kamu sudah merobek buku temannya, apa yang kamu lakukan? Saya mengganti bu, silakan. Saya mau mengelem bukunya, silakan. Seperti itu, artinya kita ngasih dia solusi untuk penyelesaian masalah yang dia lakukan. Dimana kalau hukuman ini perbedaannya tidak nyaman, kan jelas tidak nyaman sebagai korban bisa diganti. Itu kalau bisa kita menerapkan restitusi, memberikan dia pilihan ketika melakukan kesalahan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Itu sih intinya dia untuk restitusinya. Ini perbedaannya. Nah, coba dicermati kasus ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke kelas. Setelah jam pelajaran usai, ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut.
dan langsung berdiri rapi depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid berdiri rapi antri, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi kira-kira dan kenapa? Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pendapatnya. Karena dalam Ya, Bu Irma. karena dalam masuk kelas itu Bu Anas memberikan imbalan, Ya. imbalan seperti apa yang dikatakan tadi. Kalau terus-menerus siswa diberikan imbalan, pada saat tidak diberikan imbalan, anak itu akan kembali ke kelakuannya seperti semula. Ya, benar sekali, karena anak-anak dia melakukan sesuatu karena terbiasa dengan tujuan mendapatkan imbalan. Ketika dia tidak diberi imbalan, dia tidak akan melakukan perubahan itu. Coba ibu-ibu pernah nggak sadari ketika ibu memberikan imbalan, pernah nggak memperhatikan perasaan yang tidak mendapatkan imbalan? Pernah nggak memperhatikan perasaan muridnya yang tidak dapat imbalan? Apakah itu bisa menciptakan suasana menyenangkan untuk seluruh kelas? Tidak. Penyemburuan sosial tidak bisa. Itulah kenapa di sini diajarkan pemberian imbalan itu merupakan suatu yang ilusi yang salah dalam proses pembelajaran. Itu tidak efektif karena ya di satu pihak untuk memacu motivasi yang pintar bisa, kan tidak semua siswa itu pintar. Mau dia ketika dia tidak dapat, itulah kesalahan, nanti kita tidak boleh memberikan imbalan. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi di kelas itu untuk apa dia? Mendapatkan imbalan. Mungkin ibu-ibu mempunyai cara lain di mana caranya biar dia bisa berdiri antri tanpa memberikan imbalan. Ada solusi untuk kita, misalnya di SD tanpa memberikan imbalan dia mau berdiri dengan rapi. Buat kesepakatan kelas bisa. Karena SD itu masanya masa apa? Bermain. Bisa nggak kita membuat sebuah permainan biar dia mau berdiri? Bisa. Itu misalnya dia. Nanti kita buat kesepakatan, nanti kita bermain ini. Benar sekali, berdasarkan kesepakatan dulu, semuanya harus berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Lalu kita membuat sebuah permainan, pasti anak-anak mau mengikutinya. Baik. Berikutnya. Ada seorang ahli mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan hukuman, memberikan penghargaan, menghancurkan potensi yang dia miliki. Benar apa tidak? Tadi kita sudah membuktikannya ya. Awalnya, saya pun awalnya berpikir dengan memberikan penghargaan dia akan lebih baik, efektif. Ternyata setelah saya mendapatkan pendidikan guru penggerak, malah dia akan menghancurkan potensi yang dimiliki. Karena akan menimbulkan kecemburuan sosial, ketergantungan harus ada imbalan nanti sampai dewasa. Ketika dia disuruh membantu seseorang, itu pun harus ada imbalannya. Itu nanti dampak yang akan disebabkan dari pemberian penghargaan. Nah, yang ini yang sangat penting menurut saya, nanti Bapak Ibu harus terapkan di kelas. Di kelas di kelas ibu-ibu sudah ada peraturan, kesepakatan, apa keyakinan kelas? Yang mana yang sudah? Kesepakatan. Nah, kesepakatan sudah berubah ya, tidak ada peraturan lagi ya. Kira-kira apa jeleknya peraturan itu? Bersifat apa dia? Memaksa. Siapa yang membuat peraturan? Apakah siswa atau gurunya? Gurunya. Ada ya siswanya? Nah, kalau kesepakatan siapa? Guru dan siswa. Guru dan siswa ketika mendapatkan pendidikan, ketika kita sudah mampu menanyakan, membuat sebuah kesepakatan, itu sudah bagus. Namun alangkah baiknya kita beralih ke keyakinan. Kalau kesepakatan kelas itu merupakan suatu bahasa yang positif yang kita sepakati dengan anak-anak, dia memutuskan idenya, sepakat melakukan hal itu. Tapi kalau keyakinan
keyakinan. Makanya nanti kita sebagai guru akan diarahkan agar bisa membuat keyakinan kelas. Contoh renungan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara roda 2? Kenapa? Kalau berdasarkan peraturan kan karena kita harus mengikuti peraturan. Kalau tidak nanti kena denda. Kalau berdasarkan keyakinan, apa keyakinan ibu kalau tidak menggunakan helm? Kalau Kepala terbentur untuk keselamatan. Itu yakin nggak ibu dengan menggunakan helm nanti selamat? Nah, itu dan nanti keyakinan. Peraturan itu bersifat memaksa, artinya karena kita takut hukuman. Kalau keyakinan kita yakin, nanti kalau kita tidak menggunakan helm, kecelakaan. Mengapa kita memerlukan menggunakan masker? Kalau tidak menggunakan masker nanti sakit. Penting nggak? Penting. Itulah keyakinan yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita mempelajari tentang restitusi, bagaimana suatu proses pemecahan masalah yang akan dicetuskan oleh siswa sendiri, di mana ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang harus kita pelajari. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita menciptakan kondisi, tapi mereka nanti yang akan memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadinya dia yang melakukan kesalahan, dia memecahkan, dia bisa dikembalikan ke kelompoknya dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Di sini mungkin teman-teman bisa kita cermati perbedaan antara kelima posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum kita menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir murid. Kalau sebagai pembuat orang bersalah, berceramah, dan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan perilakumu tadi. Kamu tidak kasihan sama Bu Guru, capek-capek ngajar, tapi kamu berperilaku seperti ini. Pernah kan seperti itu? Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika menghukum, jemur, itu banyak sekali. Walaupun saya pun sering melakukan sebagai penghukum, ternyata itu salah. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukan demi Bu Guru. Nanti kalau tidak nanti Bu Guru juga dimarahi. Gitu. Pernah kan juga memposisikan itu sebagai teman? Kalau pemantau, nanti ibu guru memantau perilaku murid dan mengawasi apa yang dia lakukan. Apa peraturannya, nak? Ini, sudahkah kamu melakukan itu? Belum. Gitu muridnya itu sebagai pemantau. Yang sebagai manajer nanti Bapak Ibu guru mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini tadi ketika sudah membuat keyakinan, silakan ditanyakan pada muridnya. Misalnya ada contoh anak terlambat datang ke sekolah, panggil dia sebagai posisi manajer, nak, kenapa kamu terlambat datang? Tanyakan alasan, kamu pasti punya alasan. Saya terlambat tidur, bergadang. Ya, wajar kamu terlambat bangun kalau sering bergadang. Benarkan dulu kesalahannya dia. Kira-kira menurutmu itu salah apa enggak kalau terlambat? Salah, pasti itu dia bilang nanti salah. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Bilangkan dia. Habis itu kira-kira apa solusinya? Itu namanya sebagai posisi manajer. Kita gali dulu dia lebih dalam apa kesalahannya, apa alasannya, kemudian suruh dia menyampaikan solusinya. Ini dari yang saya jelaskan tadi, coba teman-teman kira-kira bisa nggak? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol mana yang dia ambil? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Apa? Sebagai apa? Coba dipikirkan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Coba dikunci dulu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Apa?
manajer. Apa yang dipelajari dalam segitiga restitusi? Apa itu restitusi? Apa tujuan restitusi? Dan sudah pernahkah melaksanakan restitusi? Sudah tahu apa itu restitusi, teman-teman? Ya, memberikan pilihan dalam memecahkan suatu permasalahan. Apa tujuannya? Ya, memilih yang terbaik, menghasilkan murid yang lebih kuat misalnya. Sudahkah pernah melakukan restitusi? Jarang. Tapi pernah dilakukan? Oh, bagus sekali. Contohnya kayak tadi membuat buku bagaimana memilih yang memperbaiki. Sudah pernah dipraktekkan ya? Berarti yang anjungi jempol ya buat teman-teman, walaupun teorinya baru kita dapatkan, tapi prakteknya sudah pernah dilakukan walaupun jarang. Ya, benar sekali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan suatu penyelesaian masalah dengan menggunakan posisi kontrol manager, menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang dijelaskan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, untuk memperbaiki hubungannya dengan orang yang dia buat kesalahannya. Merupakan tawaran. Kita kan memberikan pilihan, bukan memaksa dia untuk bertanggung jawab. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencerminkan dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, menanyakan alasannya dia. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, pengembangan karakternya, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan tahapan segitiga restitusi yang teman-teman, di mana dalam tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti tanya dulu sama muridnya, bilang, kalau kenapa kamu berbuat, misalnya apa yang kamu lakukan? Saya mencontek. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi untung saja kamu tidak sampai mencontek semuanya, gitu misalnya. Itu masih dalam membuat identitas, menstabilkan identitas, artinya untuk membuat anak yang merasa bersalah, yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Artinya dia tidak ngejudge, oh saya salah, gitu dulu, wajar, itu dulu bilang. Kemudian kita akan memvalidasi kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif? Kan punya, gini. Adakah kira-kira cara yang lebih efektif? Kan misalnya dia mencontek supaya nilai saya lebih besar, kan gitu. Tanyakan lagi, adakah cara yang efektif selain mencontek? Nanti kan dia pasti memberikan suatu solusi. Nilai-nilai yang telah kita sepakati, masih ingat dengan keyakinan kelas kita buat, itu merupakan menanyakan keyakinan tahap terakhir. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih, kira-kira tindakanmu tadi sesuai nggak dengan keyakinan yang kita buat? Tidak, pasti kayak gitu dia nanti. Langsunglah kita kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan biar hal itu tidak terjadi. Kamu punya solusi atau pemecahannya. Nanti dia memberikan solusi tersendiri. Keyakinan kelas itu diperlukan nanti bisa kalian jadikan patokan dalam bersikap di kelas.
Namun keyakinan kelas itu bukan Bu Guru nanti yang membuat, tapi kalian semua. Setelah kalian membuat keyakinan, maka hal itulah yang nanti akan kalian terapkan di kelas, karena itu merupakan keyakinan yang ada dalam diri kalian, yang kalian percaya itu penting buat kalian. Jadi nanti Bu Guru membuat keyakinan sesuai kesepakatan yang ada di kelas. Kalian yang menginginkan itu, nanti kita buat sebuah keyakinan. Jelas anak-anak? Jelas. Baik, langkah pertama sebelum kita membuat keyakinan, kita harus membuat peraturan kelas. Kita buat dulu peraturan kelas. Nah, anak-anak ada yang punya ide? Banyak sekali idenya. Coba Widya. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Oke. Bentar. Satu-satu ya. Dari bangku ini dulu, Kenzi. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Berikutnya yang sini Ko Ayu. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Lagi. Yang bangku ini. Betul? Tidak boleh lari-larian di kelas. Tidak lari-larian di kelas. Tidak boleh. Nah, ayo. Bisa ya? Tidak boleh mengejek fisik teman. Tidak boleh mengejek fisik. Masuk boleh apa tidak? Masuk. Masuk. Sudah ya, sudah ada. Apa Amina? Tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Sebentar. Coba di bangku sini. Aturan apa Dani? Mengetok meja. Tidak boleh memukul meja. Lagi, ada punya tambahan? Nanda? Tidak boleh melak dan mencuri. Tidak boleh memalak dan mencuri. Oke. Ini tentang sikap. Coba kira-kira ada tambahan tentang berdoa? Ada yang punya ide untuk berdoa? Kasihan? Tidak boleh bicara saat berdoa. Tidak boleh. Gimana caranya berdoanya? Kamu tidak mengeluarkan suara? Tidak boleh buka mata saat sambil. Ya. Coba. Tidak boleh bermain saat sambil. Tidak boleh bermain saat berdoa. Oke. Tidak bermain saat berdoa. Kapan kalian berdoanya? Maunya? Tadi. Kapan biasanya berdoa? Saat pagi dan siang. Berarti berdoa di pagi dan siang hari. Berdoa di pagi dan siang. Kalau untuk terlambat, mau buat aturan untuk terlambat? Jadi tidak boleh terlambat. Oke, cukup 10 nih, sudah banyak. Boleh terlambat. Baik. Di sini coba perhatikan, kita sudah punya 10 peraturan yang merupakan ide dari anak-anak semua di kelas 3 ini. Yang pertama, tidak boleh mengejek teman. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Ketiga, tidak boleh membuli. Keempat, tidak lari-lari di kelas. 5, tidak meninggalkan kelas tanpa izin guru.
Keenam, tidak boleh memukul meja. Ketujuh, tidak boleh memalak atau mencuri. Kedelapan, tidak boleh bermain saat berdoa. Kesembilan, berdoa di pagi dan siang hari. Kesepuluh, tidak boleh terlambat. Ini merupakan kalimat kira-kira bersifat memaksa apa tidak? Ya. Coba dilihat isi kata tidak boleh. Nah, isi kata tidak boleh. Terpaksa jadinya orang kan? Karena dia isi kata tidak boleh. Jadi, sekarang kita akan mengubah. Ini namanya kalimat negatif. Kenapa? Karena isi kata tidak boleh, dilarang. Itu namanya kalimat negatif, itu terkesan memaksa orang lain. Kita akan ubah ke kalimat positif dengan memiliki makna yang seperti yang kalian maksud, tapi dia bersifat positif. Kita buat kalimat positifnya. Positif. Tidak boleh mengejek teman. Artinya dia kalimat positifnya menyayangi teman, masa enggak? Kalau sayang sama teman kamu ngejek enggak? Berarti menyayangi teman. Nah, inilah Ibu Guru maksud tadi, idenya dari kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Berarti kalimat positifnya makan di luar. Makan di luar kelas. Habis itu, nomor 3, tidak boleh membuli teman. Masa yang mana? Menyayangi teman. Jadi nomor 1 dan nomor 3 sudah bisa dirangkum menjadi menyayangi teman. Berikutnya, tidak lari-lari di kelas. Apa? Boleh lari-lari di luar. Nggak boleh lari-lari di luar. Tidak boleh lari di kelas, berarti disiplin di kelas. Disiplin di kelas. Oh, lagi satu Bu Guru lupa tadi peraturannya tentang mencontek. Boleh mencontek? Kita tambahkan lagi satu ya. Tidak mencontek. Berikutnya keempat, tidak lari-lari di kelas, kita masukkan disiplin di kelas. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Izinlah kepada gurumu terlebih dahulu. Meminta izin selalu jangan bilang selalu, meminta izin. Minta izin jika meninggalkan. Udah bisa. Berikutnya, tidak memukul meja. Berdisiplin. Merawat Benda. merawat fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Oke. Berikutnya, tidak boleh malak dan mencuri. Bersikap jujur. Oke. Jujur. Nomor 7, tidak bermain saat berdoa. Disiplin di kelas. Coba Bastian Indrawan, ini buat aturannya tidak bermain di kelas ya, jangan berhenti. Berikutnya, berdoa di pagi dan siang hari. Berdoa sebelum dan setelah berkegiatan boleh. Berdoa
tidak mencontek. Masuk ke bersikap jujur dan mengerjakan ulangan dari kalimat positif ini kita buat perilaku yang tampak seperti dan perilaku yang tidak tampak seperti. Mungkin anak-anak masih bingung ya. Perilaku yang tampak seperti itu maksudnya perilaku apa yang menunjukkan sikap ini. Perilaku yang tidak tampak seperti itu perilaku apa yang tidak mencerminkan sikap ini. Coba kita lihat. Dari menyayangi teman, perilaku apa yang tampak seperti menyayangi teman? Apa contohnya? Membantu teman yang terjatuh. Ya, membantu teman yang terjatuh. Yang lain? Menyayangi teman apa contohnya? Menyayangi teman. Gimana caranya? Tidak boleh bilang kasar. Tidak ngomong kasar. Oke, Basian. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman. Tidak memukuli, tidak membuli. Ya, itu kan tampak seperti. Kalau tidak tampak seperti, yang tidak memukul lagi, mengejek, membuli. Coba yang ini, makan di luar kelas. Berarti kalau yang tidak tampak seperti adalah makannya di mana? Di kelas. Disiplin di kelas. Yang tampak seperti disiplin di kelas apa perilaku kalian? Tidak memukul meja. Tidak memukul meja lagi. Tidak Tidak lari-larian. Kalau tidak tampak seperti memukul meja. Berarti kan sudah jelas ya. Kalau kalian lakukan hal yang tidak tampak seperti berarti tidak sesuai dengan peraturan yang kalian buat. Kalau melakukan yang tampak seperti berarti itu sudah sesuai dengan hal yang kalian sepakati. Sudah jelas? Dari kalimat positif ini dan kita sudah menganalisis tadi sikap yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, kita akan mencari inti dari kalimat ini, membuat sebuah keyakinan dengan bahasa yang singkat, jelas, tapi tepat. Coba ya, kita buat sekarang keyakinan. Keyakinan kelas. Kita sekarang dari kalimat positif ini kita carikan nomor 1, menyayangi teman. Berarti kita bisa saling menyayangi dan menghargai. Keyakinan yang pertama, saling menyayangi dan penting ini saling menyayangi dan menghargai buat kalian. Kira-kira apa pentingnya? Katakan, Linda. Untuk mempererat pertemanan dan untuk membuat kenyamanan dan ketenangan di kelas. Oke, yakin buat saling menyayangi dan menghargai ini sebagai keyakinan kelas kalian? Sudah yakin? Yakin. Ada yang tidak yakin? Silakan angkat tangan. Sudah benar yakin? Harus saling menyayangi dan menghargai di kelas? Yakin. Oke, kita tulis ya. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menyayangi dan menghargai. Yang kedua, makan di luar kelas. Kita buat apa ya? Saling menyayangi. Makan di luar kelas kita bilang apa? Kotoran. Kotoran. Gimana maksudnya kotoran itu, Nata? Makan di luar kelas kita buat aja disiplin di kelas. Itu kan sudah masuk ya. Makanya nggak boleh di kelas. Disiplin di kelas. Berarti ini sudah masuk meminta izin meninggalkan kelas. Pada guru itu menghormati guru. Yakin penting ini? Yakin. Oke. Berikutnya, merawat
selalu berdoa. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau ini kita buat beriman dan bertakwa, masuk nggak? Masuk, ya kan? Berdoa, tidak lain-lain saat berdoa kan maksud dia beriman dan bertakwa ya. Beriman dan bertakwa. Biar pendek tapi mengenal kata-katanya. Habis itu datang tepat waktu. Ini masuk apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Mengerjakan ulangan sendiri. Mandiri dalam membuat tugas. Mandiri aja ibu masukkan ya, kan sudah jelas ya. Misalnya dikasih tugas jangan terus nyontek, biar bisa mandiri. Coba perhatikan di sini kita punya berapa keyakinan kelas jadinya? 8. Ada yang kalian tidak yakini itu penting buat kalian? Tidak. Boleh sebelum disahkan menjadi keyakinan kelas, ada yang mau dihilangkan atau ditambahkan? Tidak. Kelasnya? Cukup ini? Cukup. Cukup pas. Yang pertama berarti saling menyayangi dan menghargai. Kedua, disiplin di kelas. Ketiga, menghormati guru. Keempat, merawat lingkungan kelas. Kelima, bersikap jujur. Keenam, beriman dan bertakwa. Ketujuh, disiplin waktu. Dan kedelapan, mandiri. Sudah? Yakin semua ini? Akan diberlakukan di kelasnya? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ini dalam sebuah poster, nanti kita tempel. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Ersaningsih. Setelah mendapatkan pengimbasan dari Ibu Ida, ternyata sebagai seorang guru kita bukan orang yang memegang kontrol terhadap murid, tetapi murid memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Pemberian penghargaan dan hukuman akan memberikan dampak yang negatif terhadap murid. Sebagai seorang guru, saya akan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer yang akan menyelesaikan permasalahan di kelas menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama siswa saya dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo, nama saya Widya. Saya sangat merasa senang diajak membuat keyakinan kelas dan saya akan melaksanakannya karena itu penting buat saya dan teman-teman saya, karena